Ya, firman Tuhan kita baca dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Tema yang kita renungkan adalah permohonan doa yang rendah hati. Kita baca firman Tuhan ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian Yesus pergi dari sana dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dan seorang perempuan Kanaan yang berasal dari daerah itu datang dan berseru, "Kasihanilah aku, Tuhan, anak Daud. Anak perempuanku kerasukan roh jahat yang sangat parah." Akan tetapi Yesus tidak menjawab perempuan itu satu kata pun. Dan murid-muridnya datang dan mendesaknya. Kata mereka, "Suruhlah ia pergi karena ia terus-menerus berteriak di belakang kita." Lalu ia menjawab dan berkata, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kemudian perempuan itu mendatangi dan sujud di hadapan Yesus, katanya, "Tuhan, tolonglah aku." Namun Yesus menjawab dan berkata, "Tidak baik mengambil roti milik anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Hai perempuan, imanmu besar. Terjadilah kepadamu seperti keinginanmu." Pada saat itu juga anak perempuannya disembuhkan. Saudara dikasih Tuhan, saat kita membaca firman Tuhan ini menjadi perenungan yang dalam bagi kita, mengapa Tuhan Yesus tidak langsung saja menyembuhkan anak perempuan dari ibu yang terus-menerus berteriak itu. Bahkan teriakannya terlalu keras sampai mengganggu murid-murid dalam mendengarkan percakapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia terus-menerus berteriak. Bukan Yesus kurang kuasa, bukan Yesus tidak mau menyembuhkan. Tapi pertanyaannya mengapa, saudara? Itu juga yang menjadi pertanyaan bagi kita di saat seperti ini. 1,5 tahun lebih kita ada di dalam pandemik ini, kita bertanya, mengapa Tuhan tidak langsung memulihkan doa yang kita minta? 1 tahun lebih kita berdoa, mengapa Tuhan tidak pulihkan? Kita sakit, kita mengalami pergumulan, kita berdoa dan bertanya, mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doa saya? Dan itulah yang akan kita renungkan pagi hari ini, saudara. Apa yang perlu kita sadari sebelum kita mengajukan doa permohonan kita? Biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang semakin menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, kalau kita membaca tadi di ayat 23 dan 24, jelas itu dikatakan, akan tetapi Yesus tidak menjawab perempuan itu satu kata pun. Mungkin sudah 1.000 kata lebih perempuan itu berteriak berulang-ulang kali. Yesus tidak menjawab satu patah kata pun. Bahkan dalam ayat 26, Yesus menolak membantu perempuan itu, saudara. Ini kalau anak muda tanya dalam percakapan atau keadaan seperti ini, emangnya enak dicuekin, ya kan?
mungkin kita dicuekin sedikit saja kita sudah kesal ya. Nah, kalau kita membayangkan bagaimana perempuan ini berteriak begitu lama tidak dijawab oleh Tuhan Yesus, pasti nggak enak dicuekin ya saudara ya. Nah saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan, apa yang Yesus sampaikan dan apa yang kita renungkan pada pagi hari ini bagi kita. Meskipun kita tidak enak dicuekin, tidak enak dianggap remeh atau tidak dijawab doa-doa kita, namun kita harus terus berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan. Bagaimana caranya agar kita dapat bertahan dalam ujian? Ketika doa-doa kita, permohonan kita tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Tuhan tidak bermaksud untuk tidak menjawab atau tidak memberikan solusi kepada kita. Tapi Tuhan sedang membawa kita ke dalam ujian yang ada di dalam kehendak Tuhan. Dalam ujian itu, kita harus terus berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Meminta terus kepada Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini membawa kita untuk merenungkan ada dua sikap yang benar saat kita memohon kepada Tuhan. Di dalam doa-doa kita, dalam permohonan kita, baik pribadi, juga bagi kita secara jemaat, secara bersama, ya, juga keluarga demi keluarga. Sikap yang benar saat kita memohon kepada Tuhan. Yang pertama, kita diajarkan oleh firman Tuhan ini, mari kita memohon terus-menerus. Terus-menerus. Jelas ayat firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita. Si wanita ini berteriak-teriak berulang-ulang kali. Bukan maksudnya untuk mengganggu murid-murid, bukan maksudnya untuk membuat orang lain tidak sejahtera. Bukan. Tapi maksud dari perempuan ini berteriak, minta tolong kepada Tuhan, agar dia mendapatkan belas kasihan Tuhan. Jadi ada fokus yang berbeda, saudara. Kalau sengaja berteriak-teriak untuk mengganggu ibadah atau percakapan yang Tuhan sampaikan, itu jelas akan mengganggu dan merusak. Tetapi perempuan ini melakukannya hanya dengan tujuan supaya perhatian Tuhan tertuju kepadanya. Ada belas kasihan Tuhan. Maka dia memohon terus-menerus. Memohon terus-menerus. Apa yang dikatakan oleh perempuan ini? Dia katakan, kasihanilah aku. Saudara dikasih Tuhan, kita perlukan belas kasihan Tuhan setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Maka pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak menyodorkan semua permintaan kita agar ditandatangan oleh Tuhan, disetujui oleh Tuhan. Bukan itu doa yang Tuhan mau dari kita. Tapi yang kita minta, Bapa, berikanlah kasih karuniamu kepadaku. Curahkan belas kasihanmu kepadaku. Karena dalam belas kasihan Tuhan itulah maka akan terjadi jawaban-jawaban terhadap doa-doa kita. Perempuan ini dengan hati yang tulus, karena pergumulan yang terbesarnya yang dihadapi saat itu, anaknya sedang kerasukan setan dan dikatakan sangat parah. Dalam keadaan itu dia tahu tidak ada jawaban lain, tidak ada kuasa yang lain yang dapat memulihkan dia. Dia sudah pernah mendengar siapa Yesus. Karena Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa. Ya. Jadi dia mengenal siapa Yesus dari cerita-cerita yang beredar waktu itu. Karena itu serta-merta pada waktu dia mendengar dan melihat ada Yesus di dekatnya, dia berteriak.
teriak-teriak terus. Tuhan, kasihanilah aku. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak bisa bertahan menghadapi pandemi ini kalau kita tidak mengalami belas kasihan Tuhan. Karena itu mari kita minta terus dalam doa-doa kita. Pada waktu kita berdoa bersama-sama, mari kita minta belas kasihan Tuhan. Kita harus berdoa lebih sering dari itu. Meskipun ada banyak alasan bagi kita, sinyal, paket data, dan seterusnya. Tapi saudara, lebih dari itu, kita perlukan kasih setia Tuhan. Kita perlukan belas kasihan dari Tuhan. Kita lihat, saudara, perempuan ini mengenal siapa yang dia panggil. Dia sebutkan Tuhan, anak Daud. Meskipun dia belum pernah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, tapi melalui cerita dan juga saksian orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia memanggil nama Tuhan dengan benar. Tuhan, anak Daud. Kita sudah mengenal siapa Yesus Kristus Juru Selamat kita. Maka pada waktu kita berdoa, mari kita terus dalam pengenalan itu, kita minta Tuhan curahkan belas kasihan kepada kami. Bisa terjadi dalam doa-doa yang cukup lama kita naikkan, bertahun-tahun, ya. Kita sudah sampai mentok atau jenuh. Sudahlah, nanti kalau Tuhan jawab, Tuhan jawab. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat kita, maka tidak ada bagi kita mengatakan kita sudah jenuh, saudara, dalam berdoa. Tapi justru dalam kejenuhan itu kita terus berdoa. Karena secara daging manusia ya, kita bisa saja mengalami kejenuhan atau kebosanan. Ya. Atau kita merasa kok doanya itu terus. Ya. Dalam pengenalan kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah melarang kita untuk berdoa, menaikkan terus apa yang kita minta kepada Dia. Tetapi saudara, doa itu harus dalam pengenalan kehendak Bapa di surga. Maka apa yang diajarkan Tuhan Yesus benar, ketika kita berdoa harus ditutup dengan Bapa kehendak-Mu jadilah. Karena kita mengenal siapa Bapa kita. Kalau kita lihat perempuan ini berteriak-teriak, saudara, memang dalam pergumulan atau mungkin kejenuhan kita sebagai orang percaya, ada saatnya kita perlu berteriak kepada Tuhan dengan suara yang keras. Tetapi kalau di dalam gereja tentunya ya kita harus juga menjaga ya bagaimana kehadiran orang lain ya, karena kita sudah ada di area publik. Tapi kalau kita seorang diri pribadi kepada Tuhan ya boleh saja kita berteriak. Misalnya kita pergi ke gunung doa, kita pergi berdoa seorang diri di dalam kamar kita ya. Tuhan tidak larang kita untuk berteriak. Ada saatnya yang tepat kita dapat berteriak kepada Tuhan. Kalau ternyata di dalam ibadah berjemaat kita seperti hari Minggu di gereja, kita berteriak, kita harus ingat bahwa itu tentu akan mengganggu orang lain ketika mendengarkan firman Tuhan. Karena kesannya menjadi kita pusat perhatian. Jadi teriak-teriak itu boleh saja dalam doa kita, tapi itu kita lakukan secara pribadi. Jangan mengganggu orang lain yang mau beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, perempuan ini meskipun tidak didengar, tapi dia terus meminta. Bukan hanya tidak didengar, saudara, tidak dijawab. Yesus mendengar, tetapi tidak memberikan jawaban. Ketika murid-murid mengatakan kepada Tuhan Yesus, suruhlah dia pergi. Karena murid-murid sudah jenuh, sudah bosan dengar teriakannya.
Tetapi Yesus belum memberikan jawaban. Bahkan saudara, jawaban yang diberikan Yesus kepada perempuan itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan, saudara. Kita bisa lihat dalam penjelasan Yesus kepada murid-muridnya. Nanti kita lihat di dalam ayat 24 sampai 26. Sikap yang kedua, saudara, ketika kita mengajukan permohonan kita kepada Tuhan, kita harus merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sikap rendah hati dan merendahkan diri, bukan rendah diri, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Sangat bijak bagi kita, sangat baik bagi kita, bila saat-saat di mana kita sedang sangat memerlukan Tuhan, kita berteriak kepada Tuhan. Datang, sujud di hadapan Yesus. Sujud di hadapan Tuhan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang menganggap bahwa dengan lipat tangan saja, sambil duduk itu sudah sujud. Masing-masing punya caranya. Tetapi ekspresi yang dilakukan oleh wanita ini, dia datang kepada Tuhan Yesus, berarti mendekat kepada Yesus, bukan hanya berhenti mendekat, dia sujud. Kalau digambarkan itu dalam lukisan, dia merunduk, sujud, mencium kaki Tuhan Yesus. Dengan permohonan itu. Karena pergumulannya adalah satu yang tidak dapat dia lakukan. Anaknya sedang sakit parah. Hanya Yesus yang dia tahu jawaban dari pergumulan itu. Dia sujud di hadapan Tuhan. Sujud ya. Sikap dan tindakan yang baik pada waktu kita memohon kepada Tuhan. Ya. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dalam percakapan ayat 24 sampai 26 itu, Tuhan Yesus justru mempersamakan wanita itu dalam ilustrasi. Dia tidak dapat memberikan roti kepada orang yang bukan anak. Maksudnya adalah umat pilihan Tuhan. Karena dia berasal dari bangsa yang berbeda. Termasuk dalam kawasan Samaria. Saudara, Yesus menolak. Bahkan dalam tanda petik, menghina. Oh, saudara, ini membuat kita harus berpikir dan merenungkannya. Ternyata tidak mudah pada waktu kita berdoa, kalau doa kita ditolak, saudara. Pada waktu kita berusaha melakukan pekerjaan, ya, ada yang melamar pekerjaan, lalu lamaran itu ditolak. Betapa kita merasa sakit, merasa berat ya. Kita sudah ajukan proposal, sudah ajukan permohonan, ya, sesuai dengan permintaan untuk mengajukannya, tapi ditolak. Nah, saudara, kalau kita renungkan dari perempuan ini, maka kita perlu menyadari, saudara, bahwa penolakan itu adalah bagian dari hidup kita sebagai orang percaya. Jangan selalu kita berpikir, saya berdoa harus. Ya. Tapi justru Alkitab menyaksikan kepada kita, ada juga yang ditolak. Tapi penolakan itu bukan untuk membuat kita menjadi berhenti untuk memohon, berdoa. Kita harus tetap meminta. Yesus katakan, aku diutus bukan kepada, dan seterusnya. Lalu tidak baik mengambil makanan, karena ini bukan bagianmu. Wah, itu penolakan yang luar biasa, saudara. Karena secara suku, secara gengsi dari bangsa, orang Yahudi itu memang merasa dia dalam kelas yang lebih tinggi.
Sedangkan orang Samaria itu dianggap orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Karena kawin campur baur mereka. Dan Yesus katakan, tidak baik mengambil itu. Tapi dalam penolakan itu, Tuhan berikan hikmat kepada wanita ini. Dia katakan, anjing-anjing memakan dari remah-remah itu. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita harus menerima diri, meskipun dalam tanda petik ya, merendahkan hati, kita seperti anjing. Kita bukan anjing, tapi ujian dari doa-doa permohonan kita. Kita harus menerima diri bahwa kita dianggap oleh orang lain sangat rendah. Kalau dikatakan orang, dasar orang miskin, nggak usah kita tolak, saudara. Ya. Karena semua manusia di dunia ini adalah orang miskin. Jadi kita tidak jadi beban, saudara. Ya. Tidak usah kita menjadi merasa sok kaya juga kalau dikatakan kita orang miskin. Siapa lu? Ya. Saya kaya kok. Ya. Tidak perlu, saudara. Terima diri saja. Pada waktu kita menerima diri dan percaya Tuhan membela kita, pasti ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan kita tidak akan tertekan dengan semua hinaan, semua bahkan cemooh manusia di dunia ini, saudara. Tidak perlu takut. Tidak perlu kita jadi tidak berkreativitas kalau kita dikatakan seperti ini. Tapi justru saudara, mari kita makin memunculkan, makin membangkitkan kuasa Tuhan yang ada itu dalam kehidupan kita. Terima diri apa adanya dengan percaya tangan Tuhan akan membela kita. Perempuan ini seperti ungkapan itu, dia tetap menerima dirinya. Karena anjing-anjing itu juga makan dari remah-remah yang diberikan kepada anak. Waduh, itu luar biasa, saudara. Ya. Luar biasa. Menerima diri sebagai murid Kristus, meskipun kita dihina oleh dunia ini, itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat menuntun perjalanan hidup kita. Dan biarlah kita makin percaya pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Apa yang dilakukan oleh wanita ini, saudara? Dia meyakini pertolongan Tuhan Yesus Kristus itu adalah pertolongan yang terbaik. Dalam kerendahan hatinya, dalam perendahannya, seperti pengakuannya itu, dia meyakini pertolongan Tuhan Yesus itu yang terbaik. Dari mana dia tahu? Dari banyak kesaksian orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak goyah. Meskipun itu saatnya Tuhan sedang menguji imannya. Meskipun dia tahu sebenarnya Tuhan mengasihi dia. Pasti Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik untuk saya. Tapi ujiannya begitu berat. Sampai mengalami penghinaan seperti itu, saudara. Jadi saudara, mari kita yakini pertolongan Tuhan Yesus. Percaya bahwa pertolongan Tuhan Yesus selalu yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Asalkan dalam pertolongan yang kita nantikan dari Tuhan itu, kita mau supaya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan, bukan kita. Karena itu, kita tidak memegahkan diri kita sendiri. Mari kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dia sungguh sangat baik bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita melakukan perjamuan kudus. Kita percaya persekutuan yang kita nikmati bersama dengan Tuhan Yesus meningkatkan iman percaya kita.
tetapi juga semakin membuat kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kalaupun dunia ini menganggap kita tidak berarti, seperti perempuan ini dianggap seperti anjing, saudara, dia tetap percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan Tuhan Yesus yang jadi pembelanya. Karena dia dikatakan oleh Tuhan Yesus, imanmu besar. Dan banyak pengikut Kristus yang punya iman besar. Bukan dari umat Israel atau orang Yahudi. Tapi justru mereka dari orang-orang yang terbuang atau yang tidak dianggap orang percaya. Tidak dianggap menerima warisan dari iman Abraham. Tetapi seberat apapun itu, saudara, kita percaya di dalam Yesus Kristus kita akan mengalami kemenangan. Ujian yang kita alami, kita hadapi saat ini, itu belum apa-apa. Ini masih pencobaan biasa. Yakini pertolongan Tuhan itu nyata dan terbaik bagi kita. Karena dia selalu memberikan dirinya kepada kita, bahkan membagi tubuhnya bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Memasuki hari ini, minggu-minggu di hadapan kita. Dan kita percaya, permohonan kita yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh dan dalam kerendahan hati, Tuhan pasti mendengarnya. Meskipun kita akan mengalami penolakan, tetapi Yesus sangat baik bagi kita. Amin, saudara. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kau mengajar kami Tuhan, terus-menerus memohon, berharap, bahkan ada saatnya kami harus berteriak meminta kepada Engkau Tuhan. Tapi semua itu kami mau lakukan dengan sikap yang benar, dengan kerendahan hati, dan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami tidak ada artinya apa-apa. Semuanya hanya belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati ibadah kami dan perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.